Reporter JAK TV yaitu Ahmad Rifki yang ada di lokasi Hotel Sultan. Halo, selamat malam Ahmad Rifki. Kami ingin mendengar bagaimana kondisi di sana, persiapan debat di sana malam ini. Dan pada nomor urut 02 ada Prabowo Subianto. Untuk tema debat kali ini KPU memilih energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Akan ada 6 segmen yang akan disiarkan selama kurang lebih sekitar 90 menit. Namun yang menarik di sini akan ada sejumlah format baru yang akan ditawarkan oleh KPU untuk bisa dilihat langsung oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah para calon presiden nanti tidak akan diberikan bocoran oleh pertanyaan oleh para panelis. Dan yang kedua yang menarik di sini pada segmen 4 nanti masyarakat akan menyaksikan tarung bebas, yang dimana pada tarung bebas ini para kedua calon presiden ini akan diberikan pertanyaan melalui format video berdurasi 30 detik dan selama 16 menit nanti akan bisa melakukan debat. Nah, saat ini saya telah bersama Bapak Irfan Pulungan dan Bapak Ferdinand Hutahian, yang dimana saya akan melihat bagaimana sebenarnya strategi yang diberikan. Selamat malam Bapak Irfan. Bapak akan JAK TV, pemirsa sekalian, selamat malam. Bapak, nantinya akan ada format baru nih. Kira-kira strategi apa yang akan diberikan oleh tim pemenangan? Ya, strategi kami biasa saja ya, nggak ada yang perlu luar biasa. Karena tema yang kali ini dalam debat Capres kedua ini merupakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi khususnya sebagai petahana ya. Jadi kami sudah sudah membuktikan apa yang sudah dia lakukan terhadap tema-tema yang nanti akan dibahas. Gitu. Saya akan bergeser sedikit ke Bapak Ferdinand. Bapak Ferdinand, nantinya format baru akan diberikan oleh KPU. Kira-kira ada strategi khusus gak sih yang diberikan oleh tim pemenangan Prabowo? Ya, prinsipnya kita datang ke debat ini sebelumnya memang kita mengumpulkan banyak ya informasi terkait dengan capaian-capaian Pak Jokowi ya, dan apakah capaian kinerja yang diklaim itu punya manfaat untuk masyarakat. Jadi ini yang kita kaji dari beberapa hari waktu lalu. Kita kumpulkan semua capaian yang diklaim Pak Jokowi dan manfaatnya apakah dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika tidak dirasakan masyarakat, maka kita tentu akan menyampaikan bahwa prioritasnya salahkah atau ini tidak tepat sasaran atau apa nanti. Jadi kita sampaikan seperti itu. Kemudian di sisi lain kita juga menyiapkan solusi apa yang kita lakukan memperbaiki apa yang belum baik di masa Pak Jokowi, karena kita mengakui dan menyaksikan sendiri banyak masalah-masalah di sektor ini ya, di energi bagaimana 35.000 megawatt contohnya belum jelas sekarang rimbanya, terus di sektor pangan bagaimana impor begitu tinggi dan lain-lain ya. Jadi kita akan menyampaikan solusi dari masalah yang ada ini ya, intinya itu aja, tidak begitu banyak strategi khusus, tetapi kita akan menyampaikan, memaparkan kepada publik apakah klaim Pak Jokowi dengan keberhasilannya betul bermanfaat untuk rakyat. Nah, kemudian solusi yang akan kita berikan kepada masyarakat nanti apa, kira-kira itu aja inti yang akan kita sampaikan. Ini pertanyaan general nih, itu ada 6 substansi, ada pangan, energi, ada juga lingkungan hidup, ada infrastruktur. Kira-kira dari pihak Jokowi dan Prabowo nantinya akan lebih fokus kemana nih Pak untuk dipaparkan kepada masyarakat Indonesia? Kita ke Bapak Ferdinand dulu ya Bapak. Ya, kalau kita dari tim Pak Prabowo Sandi dan Pak Prabowo nanti akan menyampaikan secara general ya, secara luas dari semua topik yang didebatkan ini kita akan sampaikan secara singkat, padat, tapi kita berharap nanti dan bagaimana masyarakat bisa menangkap substansi apa yang akan kita lakukan di seluruh tema debat ini. Memang ada 6 ya, ada lingkungan, energi, pangan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, kita akan menyampaikan secara singkat, padat, tetapi target kita masyarakat akan mengerti Pak Prabowo ini nanti akan melakukan apa di semua sektor ini. Intinya itu aja. Tidak ada sesuatu yang khusus padat di satu sektor atau yang lain, tidak. Kita akan memberikan porsi yang sama semua karena semua masalah ini sangat penting bagi kita. Dari Bapak Jokowi sendiri gimana? Ya, 6 tema yang disampaikan dalam debat malam ini adalah semua ini kan menjadi satu kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju ke depannya. Ya, memang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Semua merasa penting, semua merasa diperlukan oleh masyarakat, ya. Apakah itu infrastruktur, energi, lingkungan. Karena menurut kami itu semua dalam satu bagian untuk sebuah program pembangunan ke depannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan pembangunan ini untuk lebih sejahtera,
tercapainya Indonesia yang maju. Gitu. Bapak, kita tahu bahwa kemarin belum lama itu negara-negara di Eropa itu anak mudanya terutama itu lebih melek terhadap lingkungan hidup, pemanasan global. Kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh baik dari Bapak Jokowi dan Prabowo terkait dengan lingkungan hidup? Karena di sini menyangkut lingkungan hidup juga, Pak. Ya, memang kita ketahui bersama ya, alam kita ini, bumi kita ini semakin lama usianya semakin tua. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tentunya masalah lingkungan hidup. Ya, ini menjadi juga fokus dari pembangunan Pak Jokowi ke depannya, program Pak Jokowi ke depannya, dalam program Nawacita ke depannya. Makanya sangat dibutuhkan betul tentang masalah lingkungan ini, pemanasan global tentunya. Menjadi konsen juga bagaimana nanti terhadap pembangunan dalam persoalan ini ya, memanfaatkan atau melihat aspek mana yang harus diperhatikan dalam persoalan lingkungan hidup. Gitu. Bagaimana dari Bapak Ferdinand, Pak? Ya, yang pasti bagi kita masalah lingkungan hidup ini kan menjadi sangat penting ya. Adalah salah satu isu yang sering menjadi hangat di dunia. Kita tahu bagaimana Amerika di masa Donald Trump malah keluar dari Paris Agreement ya, yang mengatur masalah pemanasan global. Ini kan menjadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depan dan kita tidak bisa lari dari situ. Nah, sebetulnya peran Indonesia sangat diharapkan, cuman ya sayangnya bahwa Pak Jokowi sering absen di pertemuan internasional, tapi tidak apa-apa. Yang penting bagi Prabowo Sandi nanti kita akan menawarkan konsep pembangunan yang menjaga lingkungan. Itu sudah pasti bahwa lingkungan ini tidak bisa kita biarkan semakin cepat pemanasannya. Kita akan jaga, kita akan kawal, termasuk deforestasi kita akan dikendalikan karena sekarang deforestasi sungguh tinggi ya. Bagaimana hutan digantikan menjadi sawit. Nah, ini semua menjadi isu yang akan kita perhatikan betul bagaimana supaya Indonesia ini membangun tanpa harus mempercepat pemanasan global. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Irfan dan Bapak Ferdinand. Indonesia maju. Semoga debat kedua kali ini lebih menarik dan masyarakat bisa dapat dari substansi itu. Pemirsa, untuk lalu lintas sendiri, kepolisian telah melakukan penjagaan dari Simpang Semanggi, dan untuk pengamanan sendiri ada 3 ring yang dilakukan. Ring pertama yakni pada Pas Pampres, yang kedua dari kepolisian bersama TNI, dan yang ketiga kepolisian, TNI dan juga dinas perhubungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Ratna. Ahmad Rifki melaporkan langsung dari lokasi debat calon presiden pada malam hari ini di Hotel Sultan Jakarta. Untuk pertanyaan pertama saya langsung menuju ke Prof. Firman Nur, pengamat politik LIPI. Prof, kalau berbicara debat malam ini, temanya adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur. Mana yang paling diuntungkan? Apakah petahana yang sudah melakukan sesuatu atau penantang yang mungkin tidak ada beban janji politik? Ya, ada hal-hal yang memang menjadi nilai jual bagi petahana, terutama infrastruktur. Namun juga sebetulnya di bagian itu bukan berarti 100% mulus begitu ya. Karena ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan. Misalnya bagaimana kritik dari Bank Dunia mengenai demikian sulitnya pihak swasta masuk di dalam persoalan ini begitu ya, infrastruktur. Tapi saya kira di antara keenamnya tentu saja Pak Jokowi punya poin-poin lebih di keenam itu, namun ada juga beberapa hal yang saya kira nanti akan dikritisi, termasuk misalnya masalah energi, masalah pangan, dan juga masalah lingkungan hidup. Hampir di semua elemen itu ada kelemahan yang bisa nanti disoroti oleh pihak Pak Prabowo. Oke, kalau dari sisi Pak Prabowo, apa yang menjadi keuntungan dari tema malam hari ini? Ya, tentu saja memang belum teruji ya Pak Prabowo, tapi justru disitulah mungkin dia akan memberikan alternatif pemikiran, terobosan-terobosan berkaca dari apa yang selama ini telah terjadi. Dan saya kira itu akan sangat menjadi peluang bagi pihak Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa dia layak untuk take over pemerintahan saat ini. Oke, baik. Sekarang ke masing-masing kubu. Saya ke Pak Taslim dulu. Pak Taslim, kalau dari kubu Anda, kelebihan Jokowi untuk tema pada malam hari ini apa? Ya, kalau kita lihat tema malam ini, tema sesi kedua ini kan lebih ke aspek-aspek teknis ya, yang secara operasional sudah dijalankan oleh Pak Jokowi yang sangat kaya dalam kepemimpinan, mulai wali kota kan infrastruktur juga ada, begitu juga di gubernur. Jadi kita memang kali ini bersama-sama mempersiapkan Pak Jokowi lebih komprehensif
kita juga belajar dari beberapa aspek di putaran pertama. Pak Jokowi akan lebih banyak bicara hal-hal yang terukur berdasarkan pengalaman beliau, dan proyeksi ke depan. Jadi malam ini kami optimis Pak Jokowi akan tampil prima, karena saya bilang tadi persiapannya lebih matang dan tidak dihantui oleh kisi-kisi, lebih bebas, lebih santai juga mungkin. Tapi kita berharap malam ini rakyat akan mendapat banyak perspektif dari Pak Jokowi yang kaya pengalaman itu tentang mau dibawa kemana Indonesia 5 tahun ke depan. Saya kira itu. Anda tadi cukup menarik belajar dari pengalaman debat sebelumnya. Apa yang bisa diperoleh dari pengalaman debat kemarin? Pengalaman debat sebelumnya itu kan antara lain paslon kan dalam tanda petik kan tersandera oleh kisi-kisi. Yang kedua formatnya kaku, berdua. Kalau ini kan sendiri. Jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi itu kita evaluasi semua. Dan kita optimis Pak Jokowi memasuki putaran kedua malam ini juga akan lebih fresh, akan lebih prima, dan akan lebih bijak dalam menyikapi agenda-agenda yang akan ditawarkan dalam debat. Kita yakin sekali masyarakat akan lebih clear. Masyarakat yang ragu-ragu akan lebih yakin, di samping sudah melihat apa capaian-capaian Pak Jokowi, juga melihat dimensi ke depan yang sudah disusun berdasarkan nawacita kedua. Oke, baik. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, apa yang kemudian akan ditawarkan oleh kubu Anda dalam debat malam hari ini dari Pak Prabowo Sandi? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi pada debat saat ini seharusnya memang petahana karena sudah ada kesempatan untuk membangun 4 tahun 5 tahun bisa menunjukkan prestasinya. Tapi dari catatan pihak kami, baik di bidang infrastruktur, energi, pangan, dan lingkungan hidup, masih banyak juga yang belum optimal, yang masih kekurangan. Tentu nanti akan dibahas misalkan di infrastruktur. Banyak yang pembangunannya itu relatif kemahalan, kurang tepat sasaran. Juga mungkin ada 1-2 yang demi pencitraan. Tentu kedepannya bila dari kubu Pak Prabowo dan Sandiaga membangun infrastruktur, tentu akan mengutamakan yang benar-benar untuk swasembada pangan, untuk swasembada energi, dan yang benar-benar menyentuh rakyat dan memperbaiki, meningkatkan perekonomian rakyat. Oke, ada banyak yang mengatakan ketika seorang penantang maju dalam debat, dia bisa banyak bicara, tapi dia kan belum teruji. Yeah. Apa yang kemudian, apakah ini nanti cukup jadi ganjalan untuk pasangan Prabowo Sandi dalam debat? Saya rasa tidak. Jadi memang kalau dimaksud teruji harus pernah menjadi presiden dulu, ya tentu belum pernah. Kalau Pak Prabowo, berarti apa yang bisa kita berkaca dari pengalaman beliau di mana? Beliau itu cukup matang dalam berorganisasi, dalam memimpin banyak pihak. Juga pemikiran-pemikiran beliau selama ini juga konsisten untuk kesejahteraan masyarakat, petani terutama, dan nelayan. Dan saya rasa visi, misi, dan program aksi kita sudah cukup jelas. Dijelaskan kalau memang kedepannya memimpin apa yang akan dilakukan di sektor infrastruktur, pangan, energi, dan sebagainya. Misalkan di energi. Energi, kita melihat bahwa sekarang ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat besar. Impor luar biasa, impor BBM, harga listrik juga tetap naik juga. Oke, baik. Dan energi terbarukan diabaikan. Oke, baik. Ada beberapa bahasan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kita akan kupas satu demi satu di segmen selanjutnya. Saudara tetap bersama kami di Ruang Demokrasi, JAK TV.